Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita ketemu lagi bersama saya, Hotman Siagian, di channel Anak Medan Bersuara. Yes. Salam sehat buat kita semua. Salam sukses untuk sahabat-sahabatku di mana saja berada. Pagi ini kita akan membahas begitu banyak informasi. Ternyata hari ini teman-teman, dimulai dari kemarin ya, sepertinya pemakzulan perihal tentang Gibran semakin berkuar-kuar setelah beberapa ratusan purnawirawan menyatakan ada 8 poin, termasuk salah satunya mengganti wakil presiden. Wow, ternyata surat wasiat tersebut sudah diberikan ke DPR dan MPR. Selanjutnya, tinggal menunggu. Namun pagi ini teman-teman, kita agak sedikit tetap mempertahankan bagaimana tentang perihal ijazahnya Pak Jokowi. Dan gak main-main, ternyata wakil atau mantan wakil presiden Pak Yusuf Kalla juga ketika melakukan kunjungan ke beberapa kampus, dan dia menyatakan ijazah itu sangat penting dan harus, dan kita simpan rapi. Dan kalaupun ada yang bertanya, ya tentu kita harus siapkan. Coba kita dengar, atau kita intro dulu. Jadi juga berusaha itu sangat tidak tergantung kepada Anda punya lulusan. Banyak orang dokter dia pengusaha, banyak insinyur dia pengusaha, banyak kalau berusaha. Tidak sesuai janjinya. Sudah tergantung inisiatif. Haji Isam yang terkenal, orang Boni yang di Kalimantan, dia mulai dari pesopir truk. Dia tamatan SMP. Jadi tidak, sekolah itu formalitas, tapi yang resmi adalah skill, kemampuan bekerja, dan kemauan yang kuat untuk bekerja, bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, kita hanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Kan Anda memalukan jika tidak ada ijazah ketika Anda menjadi gubernur, wakil gubernur, wali kota. Ya, tidak disinggung ya presidennya. Tapi intinya kesimpulannya memang ijazah itu adalah milik kita seumur hidup dan kita simpan rapi, dan apabila ada orang bertanya, ya pasti kita tunjukkanlah. Baik, sahabat-sahabat, beberapa hari ini Saudara Rismon tetap mengingatkan bahwasannya pernah dikatakannya kita bergeser dulu dari ijazah ke skripsi. Ketika beliau juga melakukan penelitian, pendalaman, ternyata teman-teman, sepertinya apa yang ditunjukkan Barreskrim Polri kemarin ketika press release di depan para beberapa jurnalis, media TV maupun online, dipertontonkan dan dipertunjukkan beberapa data-data termasuk ijazah Pak Jokowi, tapi fotokopi. Dan ada beberapa data-data pendukung, termasuk pembayaran SPP, begitu juga ketika ada registrasi pemilihan, apakah S1 jenjangnya, stratanya, ataukah BSc, atau sarjana muda, dan sebagainya. Begitu juga dengan SKS yang diambil, tertulis ada 122.
Dan itu mungkin sahabat-sahabat para subscriber yang sudah pernah kuliah ya, atau memang yang sudah menamatkan kuliah, apakah S1 ataupun sarjana muda. Kalau dulu sarjana muda itu D3 kalau tidak salah teman-teman. Karena saya juga pernah kuliah, tetap saya beritahukan di konten saya beberapa hari yang lalu ya. Ketika saya kuliah di IKIP, sekarang Unimed, dulu ada D1, D2, D3. D3 itu adalah sarjana muda. Jadi Rismon mengingatkan 122, bahkan Dr. Surya atau Dr. apa ya kemarin juga menegaskan bahwasanya itu adalah program diploma atau D3 sarjana muda. Dan kali ini teman-teman, kita bongkar bersama Balige Akademik tentang perihal Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda. Kita bongkar yuk, lihat videonya. Nah, pembahasan kita pagi ini ya, yang tadi malam belum tersampaikan, padahal ini penting sekali untuk disampaikan. Harusnya sudah saya berikan screenshotnya ini ya. Tapi mungkin lupa atau habis waktu, ya kan. Di sini kita lihat dari apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum ya, pada saat konvers itu. Nah, di sini bisa kita perhatikan formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 1980-1981 ya. Seseorang bernama Joko Widodo. Ya, kita nggak bisa pastikan ya Joko Widodo. Pokoknya Joko Widodo di situ tulisannya. Seseorang bernama Joko Widodo. Apakah Joko Widodo presiden atau yang lainnya, kita kan belum memastikan usia kertas ya. Jadi nggak tahu ya. Nah, di situ ya di formulir registrasi mahasiswa tahun akademik 1980-1981 masuk itu ya, nama lengkap Joko Widodo, nomor induk mahasiswa 34416-KT-1681. Di situ tingkat studinya SM gitu loh. SM. Jadi sarjana muda. Nah, disinilah seharusnya ya pihak iNews atau portal berita atau apa yang lain menanyakan kepada UGM, kok UGM sepertinya menarik diri ya. Padahal penting sekali harusnya untuk menjelaskan ini kepada publik. Bagaimana seseorang yang sejak awal mendaftarnya saja tingkat studinya sarjana muda itu bisa mendapatkan gelar insinyur sarjana kehutanan, mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan. Kan bingung kita seperti ini ya kan. UGM seolah menarik diri setelah diumumkan oleh Rektor Ova Emilia, kami yakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Gajah Mada, Fakultas Kehutanan. Tetapi dari form registrasi sejak masuk, tahun akademi 1980-1981, itu sarjana muda. Terus bagaimana? Kan UGM perlu menjelaskan, kalau memang sarjana muda saja, ya sudah sarjana muda, berarti gelarnya BSc, bukan insinyur. Kalau memang seseorang bernama Joko Widodo di dalam formulir ini adalah Joko Widodo yang merupakan Presiden Indonesia 2 periode. Ya kan? Kalianlah dulu ya. Harusnya kan di sini tingkat studi sarjana, awal masuk loh. Formulir registrasi mahasiswa tahun akademi 1980-1981, tingkat studi yang mengisi adalah yang bersangkutan, yang bertanda tangan pada formulir ini minta didaftar sebagai mahasiswa pada gitu. Jadi di situ ada formulir dengan mengatakan yang bertanda tangan pada formulir ini minta, ada kata minta ya, bingung juga saya. Jadi yang mengisi formulir ini meminta sendiri, minta didaftar sebagai mahasiswa pada, nah di situ ada kata minta, berarti ada permintaan dari mahasiswa tersebut, gitu loh, ya. Coba kalian baca di X saya juga sudah ada, ya. Yang bertanda tangan pada formulir ini
minta didaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Kehutanan, ya, Fakultas garis miring Departemen Kehutanan, jurusan garis miring bagian kosong, ya, kosong atau dihapus ini nggak tahu karena yang ditampilkan digital ya. Terus yang ketiga, tingkat studi SM, sarjana muda. Jadi Jokowi sendiri ya ketika diminta dalam formulir tersebut agar didaftar sebagai mahasiswa, dia sendiri ya, seseorang bernama Joko Widodo ini ya, saya nggak tahu ya Joko Widodo yang mana ini karena belum lihat analog ya kan ya, versi digitalnya aja. Nah itu ya meminta ya, jadi UGM meminta mahasiswa tersebut agar didaftar pada tingkat studi sarjana muda SM. Gitu. Jadi seseorang bernama Joko Widodo ini ya, kalau benar ini presiden kita ya, maka dia meminta kepada UGM agar terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan dengan tingkat studi sarjana muda. Wow. Bagaimana pendapat para teman-teman sekalian? Serta wahai sahabat-sahabat yang kemarin kalian berbangga dengan apa yang dikatakan oleh Bareskrim bahwasanya ijazah Pak Jokowi identik dan asli. Oke lah asli. Tapi apa yang dikatakan saudara Rismon ketika ada pengisian registrasi meminta untuk bisa kuliah di Fakultas Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan dengan pilihan sarjana muda alias BSc. Coba teman-teman, kita berpikir dulu nih, logis gak? Ya, kemarin Pak Jokowi mempertahankan bahwasanya ijazahnya benar adalah asli dan ditunjukkan ke beberapa jurnalis tanpa membawa HP dan alat pemoto. Begitu juga ke Bareskrim Polri, ke Polda Metro Jaya, bahkan mungkin juga ke tim kuasa hukumnya. Kalau seandainya benar ini yang terjadi, seperti apa yang dikatakan saudara Rismon, bahkan seperti yang ditampilkan data-data pendukung oleh Bareskrim Polri, terlihat yang dikurungi itu, ya, yang dikurungi itu sarjana muda. Dan kalau memang Pak Jokowi menjadi sarjana atau katakan S1, sama halnya ketika ada seorang Dr. Suryadi kalau tidak salah dari Universitas Leiden Belanda, bahwasanya di situ tertera bahwa Pak Kasmujo pada saat 1970-an ya, itu adalah BSc. Dan mungkin juga menurut pandangan beliau, Pak Kasmujo mungkin melanjutkan untuk mendapat jenjang S1. Jadilah insinyur. Itu ada catatannya loh. Tapi kalau memang Pak Jokowi menjadi insinyur atau S1, di mana catatannya? Makanya teman-teman, buat kalian ya, para bajer-bajer Jokowi, mulailah buka pikiranmu, buka hatimu. Kami nggak benci pemimpin Pak Jokowi. Kami ingat apa yang dikatakan Pak Prabowo ya. Seorang pemimpin adalah manusia yang tak lupa dan tak luput dari kesalahan. Benar. Tapi kesalahan itu masih bisa ditimbang dan menimbang. Makanya pengadilan itu ada gambar seperti neraca. Kiri dan kanan stabil. Artinya tidak bisa timpang, tidak bisa begini. Tetap dia stabil. Dan kalau dikatakan ke hukum, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya Pak Jokowi, pesan saya, anak Medan bersuara. Jujur saja. Karena jujur itu bukanlah sesuatu yang menjadi aib bagi kita. Tapi jadi permulaan untuk kita bisa hidup menjadi seseorang yang benar di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Baik teman-teman, setelah saudara Rismon berbicara tentang bahwasanya kemungkinan besar ada nama
Joko Widodo dan mengambil jurusan di UGM dengan BSc atau SM, Sarjana Muda. Kita lanjut teman-teman, apa yang dikatakan Saudara Rizwan di channel berikutnya. Sebentar. Begitulah ya, Pak Prabowo Subianto, saya ulangi lagi ya, saya nggak bakal bosan-bosannya untuk mengingatkan Pak Prabowo Subianto bahwa ada 6 anak manusia di lapas atau di lapas Cirebon saat ini mendekam seumur hidup Pak Prabowo Subianto. Inilah potret terburuk ya, salah satu potret terburuk hukum kita. Potret hukum kita yang sangat-sangat buruk ya. Bagaimana ya ekstraksi SMS hasil polisi sendiri tidak dipakai di reka adegan, bahkan yang melakukan tindakan-tindakan inti atau tindakan-tindakan yang sangat incriminating yang dituduh itu masih DPO ya, DPO atau fiktif ya. Sampai sekarang itu tidak terjawab. Dan ekstraksi SMS itu yang sangat maha penting itu Pak Prabowo Subianto itu tidak dipakai di persidangan, di penuntutan oleh jaksa. Sengaja mereka sembunyikan fakta itu, bahkan oleh polisi ya. Oleh polisi sengaja disembunyikan, tidak dipakai itu untuk reka adegan rekonstruksi incriminating events itu. Itulah ya, hanya karena bukti ekstraksi SMS itu bisa membebaskan mereka, bisa membuyarkan skenario reka adegan yang dibuat-buat, dan penuntutan yang dibuat-buat, dan hukuman yang dibuat-buat. Ya, yang bisa membebaskan mereka justru ekstraksi SMS itu tidak dihadirkan di sidang, dan semua satu Indonesia lupa bahwa ada 6 anak manusia yang akan menghabiskan hidupnya. Ya, saya mundurkan dikit. Ya, yang akan menghabiskan hidupnya sampai beruban, sampai tua ya. Mereka akan menghabiskan hidupnya hanya karena kesalahan hukum, kesalahan prosedur hukum yang bukan menjadi tanggung jawab mereka, tetapi harus mereka yang menanggung itu semua ya. Alasan penolakan MK katanya hasil ekstraksi SMS tersebut belum diuji di persidangan. Padahal jelas-jelas itu hasil digital forensik Polda Jabar. Ya, kalau itu belum diuji kan yang salah bukan mereka yang ke-6 orang ini. Ya, harusnya sistem peradilan kita yang rusak. Tetapi yang harus menanggung ke-6 orang ini. Terpidana Cirebon, kita harus menolak lupa di mana civil society, di mana orang-orang baik di Indonesia ini, kok bisa ini dibiarkan? Kok bisa kita bungkam? Kok bisa kita diam terjadi ketidakadilan seperti ini di Indonesia ini? Apakah sudah tidak ada lagi aktivis-aktivis, orang-orang baik, ya, orang-orang yang berilmu untuk meneriakkan ini kepada Pak Prabowo Subianto? Bayangkan kalau kita meneriakkan 1 juta orang di media sosial kita untuk meneriakkan kepada Pak Prabowo Subianto untuk didengar, karena sebagai presiden punya executive order, bisa melakukan perintah eksekutif untuk memeriksa kembali kasus ini, ya, memeriksa kembali kasus ini untuk benar-benar menanyakan kepada mungkin nanti ke Kapolri yang baru, gitu Pak Prabowo Subianto. Coba tunjukkan bukti ekstraksi SMS kepada Kapolri yang baru ini. Apakah ini sudah dipakai di reka adegan? Kalau tidak, dan itu bisa membebaskan mereka dari tuduhan time frame yang dituduhkan itu, maka Bapak apapun lakukanlah Pak Prabowo Subianto untuk membebaskan mereka. Kalau memang ada bukti lain, ya, kalau ada suatu saat bukti lain, baru mereka disidang lagi. Tetapi ini bukti ekstraksi SMS ini, Pak, pada saat rentang waktu yang dituduhkan terjadi tindakan-tindakan kriminal yang dituduhkan, ternyata almarhumah Vina masih SMS. Itu kan
Kecuali ditemukan bukti bahwa yang meng-SMS adalah mereka, itu baru Pak. Tetapi ini sepanjang itu tidak disangkal bahwa itu adalah berasal dari HP almarhumah Vina, maka kita harus secara ilmiah Pak, ya, terikat bahwa yang melakukan SMS itu adalah almarhumah Vina sampai didapatkan bukti bahwa orang lain yang mengirim itu. Kan begitu Pak Prabowo Subianto, ya. Saya waktu pemerintahan Joko Widodo di akhir periode dia sudah terus meneriakkan ini, tapi tetap tidak didengar ya. Ya namanya Joko Widodo ya. Yang dipikirkan kan bagaimana membuat anaknya wapres dan kalau bisa presiden langsung ya. Jadi apapun teriakan kita nggak bakal didengar gitu oleh dia. Tetapi saya punya harapan baru ya. Aduh kasar kali orang Batak ini jadi buzzer ya Tuhan, ampun. Songoni dulu diajari omak mote. Itu gereja tiap minggu. Oke ya. Begitulah pemirsa ya. Banyak sekali ya bulian-bulian cercaan justru dari orang satu suku saya itu udah hal biasa yang saya terima ya setiap hari. Tapi yang menjadi kekuatan saya adalah saya masih menemui para pejuang-pejuang sejati yang mencintai Republik ini, yang mengeluarkan biaya sendiri untuk berkumpul, datang untuk Republik ini, untuk membenahi Presiden atau kepada DPR bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja loh Pak Prabowo Subianto. Rakyat sedang menderita sekarang, ya kemiskinan 172 juta miskin, 60% penduduk Indonesia miskin versi Bank Dunia. Bayangkanlah Pak Prabowo, 172 juta orang miskin di Indonesia ini dan harus mengalami juga penegakan hukum yang morat-marit, ketemu polisi bukannya bersahabat, ya seperti yang saya rasakan ketika di luar negeri. Ya, polisi di Indonesia ini malah ditakuti, malah dipersepsikan negatif, ya karena perbuatan mereka sendiri. Apakah seperti ini Pak Prabowo Subianto, negara yang dicita-citakan oleh pahlawan kita dulu? 10 tahun pemerintahan Joko Widodo inilah salah satunya yang saya ceritakan. Ya, 6 anak manusia sekarang detik ini mereka sedang ada di penjara tiada akhir sampai nafas terakhir mereka akan mereka habiskan sisa hidup mereka di penjara hanya karena ekstraksi SMS tersebut tidak dihadirkan di persidangan, tidak dianalisa di persidangan, tidak dijadikan bahan untuk rekonstruksi dan yang menanggung adalah mereka. Pak Prabowo Subianto saya ingatkan lagi, ya, ke-6 atau ke-7 termasuk Saka Tatal, itu menderita banyak sekali penderitaan selama mereka di penjara. Mereka mengaku di persidangan dan telah disumpah bahwa mereka dipukul pakai gembok kepalanya, ada yang disuruh minum air kencing, ada disuruh apalagi banyak sekali ya, ada yang ditembak itu di belakang pinggangnya dan mereka mengalami banyak sekali penyiksaan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah begini Pak potret hukum di Indonesia ini yang bisa merekayasa kasus atau merekayasa hukumlah yang menang, sementara yang menjadi korban hukum itu adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang dari kalangan kehidupan ekonomi yang terendah. Mereka orang-orang buruh Pak, setiap harinya buruh bangunan. Saya tidak mau berhenti meneriakkan ini. Memang kalau kasus Jessica juga begitu biadabnya ya, laboratorium komputer forensik menjadi ajang manipulasi Pak. Tapi setidaknya Jessica telah mendapatkan kebebasannya secara bersyarat, meskipun hal itu tidak boleh dilakukan. Apalagi oleh kepolisian
yang katanya tugasnya mengayomi dan melindungi rakyat, ternyata melindungi pejabat-pejabatnya, melindungi jenderal-jenderalnya seperti Tito Karnavian dan Krishnamurti. Kita sedih ya. Detik ini juga ya, malam ini saya berkontemplasi, tadi saya sebutkan juga ya di waktu pertemuan di Bandung tadi di Hotel UTC ya Bandung. Saya juga jadi ingat ya, karena saya terlibat jadi ahli di sana ya. Saya tahu orang tua mereka dan 2 orang atau 3 orang yang sudah mendahului kita ya, akibat kesedihan yang berlarut-larut untuk mengingat bahwa bahwa anaknya, bagaimana nasib anaknya yang tidak bakal keluar dari penjara akibat penolakan MK, penolakan para Mahkamah Agung, Hakim Agung yang sedemikian entengnya menolak bukti digital tersebut ya, yang katanya belum diuji. Siapa yang salah kalau belum diuji? Tentu peradilan tersebut. Tetapi yang menanggung 6 anak manusia tersebut. Mungkin bagi kalian isu ini sudah isu basi ya, apalagi untuk Termul ini ya. Para ternak Mulyono ini kerasa kemanusiaannya sudah tidak ada lagi. Bagi mereka yang penting adalah menjilat pantat Jokowi sebersih-bersihnya. Ya, bagi mereka itu tidak ada rasa kemanusiaan. Yang penting dapat 400 perak per komentar, sudah senang dia. Ya. Tapi bagi kita yang masih mencintai Republik ini, kita harus berusaha keras membenahi, setidaknya meneriakkan kepada mereka yang berkuasa, pada Pak Prabowo Subianto untuk diperbaiki Pak, reformasi hukum ini Pak, bukan untuk dipakai-pakai semena-mena, bukan untuk pesanan, udah itu tersangkakan itu penjarakan itu. Bukan begitu kan Pak, cita-cita Republik ini didirikan. Ya, terutama kalau Bapak, semoga Bapak menonton video ini atau di-sharekan kepada Bapak. Pak, saya sebagai seorang manusia biasa Pak, memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, saya nggak bakal capek-capeknya saya meneriakkan ini. Semoga Bapak punya waktulah untuk meninjau kembali, membaca berkas lagi kembali apa dan bagaimana ini Pak, bukti digital sengaja tidak dipakai di peradilan dan korbannya adalah 6 anak manusia ini. Bagaimana itu Pak? Apakah punya waktu Pak? Ya, kasihan loh Pak, kalau Bapak dulu ya saya baca di berita Pak Prabowo Subianto ya pernah menolong TKW atau TKI atau TKW ya, menyelamatkannya dari hukuman mati. Di Indonesia ini loh Pak, banyak sekali Pak orang-orang yang dihukum tetapi tidak bersalah hanya karena pesanan dari penguasa. Kalau saya boleh usul Pak, seperti di Amerika, bentuklah Innocence Project yang membuktikan secara saintifik dan meninjau kembali persoalan-persoalan hukum yang sangat menyita perhatian publik. Ya, terutama ini Pak, yang Vina Cirebon ini. Kenapa Pak terjunkan tim Bapak bentuk sendiri untuk meninjau kembali secara diam-diam mempelajari kasus ini. Terutama Pak, penyiksaan-penyiksaan yang mereka alami. Terutama Pak, bukti digital yang sengaja disembunyikan oleh jaksa, oleh hakim, ya tidak dibahas, oleh kepolisian. Dan korbannya itu 6 anak manusia. Saya pokoknya nggak bakal saya pernah diam Pak. Kalau untuk kemanusiaan, Pak, ya, saya membayangkan kalau mereka itu 6 orang itu adalah anak saya. Ya, kalau orang itu adalah kotor-kotor kali ya bahasanya para
termul ini, kalau saya membayangkan mereka, kalau mereka adalah anak saya, adik saya nggak mungkin bisa tidur. Mungkin saya akan mengalami juga, Pak, seperti yang dialami orang tuanya. Berpikir keras, depresi, hopeless, ya, tanpa harapan. Tapi ternyata tak ada juga harapan, Pak. Jadi sebelum saya tutup ini, ya semoga ada yang menyebarkan video ini, teman-teman, ya, untuk sampai kepada Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto, saya nggak akan pernah bosan-bosan meneriakkan ini sampai ke-6 terpidana itu dilepaskan. Bukti digital ekstraksi SMS dari almarhumah Vina pukul 22.14.10 WIB. Itu bukti yang sangat telak untuk membebaskan mereka, Pak. Karena tuduhan serangkaian tindakan kriminal mereka dituduhkan mulai dari 21.15 sampai 22.30. Bagaimana mungkin si korban tersebut, ya, sudah dilakukan tindakan-tindakan kriminal yang sangat kejam kepadanya yang dituduhkan itu, tetapi masih bisa meng-SMS. Itu kan, Pak, sangat tidak mungkin, Pak. Pukul 22.14.10 WIB masih sempat meng-SMS. Ayolah, Pak. Pekerjaan presiden yang paling mulia bagi saya bukan karena dia membangun tol, bukan karena dia mampu membangun atau memindahkan ibu kota, bukan karena dia mampu menciptakan menara-menara mercusuar, tetapi presiden yang sangat dibutuhkan rakyat adalah ketika seorang presiden bisa memberikan rasa adil kepada rakyatnya. Rasa seadil-adilnya, itulah keinginan terbesar rakyat Indonesia, Pak. Untuk apa dibangun itu semua, Pak? Ekonomi, apa segala macam. Tetapi rakyat tetap terkriminalisasi, terdiskriminasi, teraniaya secara hukum. Keadilan, Pak, atas dasar kemanusiaan, itulah pekerjaan Bapak sebagai presiden yang paling mulia, kalau saya anggap sendiri. Bagi saya, pekerjaan presiden yang paling mulia adalah ketika dia memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan kepada seluruh rakyatnya. Dan ingatlah, Pak, sebelum kita tidur, semoga Bapak menjadi Bapak bagi semua rakyat Indonesia. Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden bisa menjadi Bapak juga bagi ke-6 terpidana seumur hidup ini, Pak, di lapas Cirebon. Bapak adalah harapan mereka satu-satunya yang punya kewenangan untuk meninjau kembali ini, Pak. Bapak adalah harapan mereka, harapan terakhir. Walaupun video ini belum didengar, saya tidak akan pernah berhenti meneriakkan atas nama keadilan dan kemanusiaan. Saya tidak terima, Pak. Saya akan terus meneriakkan ini, terus dan terus. Terima kasih, Pak Prabowo Subianto. Selamat malam rekan-rekan semua, ya. Walaupun sudah jam 11 lebih, masih ada yang nonton, ya. Tetapi saya belum bisa tidur. Masih teringat tadi, ya, sepanjang perjalanan dari Bandung, masih belum bisa tidur, masih terbayang, ya, wajah ke-6 anak manusia, ya, yang hidupnya tidak lagi punya harapan, kebebasan,
yang akan menghabiskan sisa hidupnya hanya karena bukti digital tersebut tidak diuji di persidangan. Seandainya saya Superman, tentu saya akan melakukan hal yang berbeda walaupun itu melawan hukum. Tapi saya cuma manusia biasa yang cuma bisa meneriakkan kepada Pak Presiden Prabowo, Pak Prabowo Subianto. Kadang-kadang atas nama kemanusiaan Pak, saya cengeng loh Pak. Sering saya bangun pagi, saya ingat wajah mereka, ke-6 terpidana tersebut. Saya bertanya, kemana orang-orang pintar? Kemana orang-orang yang masih berhati nurani di Republik ini? Kok diam? Kok lupa? Dulu banyak dukungan, sekarang diam. Terutama kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang sekarang sudah terpilih. Pak, tolonglah Pak, bisikkan kepada Pak Prabowo Subianto, mungkin Bapak juga sudah, Kang Deddy juga sudah membisikkan ya. Tetapi saya minta bisikkan lagi lah Pak. Ingatkanlah kepada Pak Prabowo Subianto bahwa ada loh, Bapak Prabowo Subianto adalah harapan mereka, ke-6 terpidana tersebut. Pak, uji kembali lah Pak. Apapun itu Pak, atas nama kemanusiaan Pak. Bebaskan dulu mereka. Mereka sudah banyak mengalami penyiksaan, penderitaan dalam hidupnya. Mereka harus diberi harapan. Pak Prabowo Subianto yang terhormat, selamat malam untuk rekan-rekan semua. Saya tutup dulu video ini. Semoga ya kita masih punya harapan hukum, penegakan hukum yang baik, meskipun yang kita lihat sehari-hari adalah potret-potret pesimis ya. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Wow, luar biasa. Para subscriber saya, Saudara Rismond sudah mulai sedikit meretakkan kondisi. Bayangkan dari ijazah ke skripsi. Skripsi sekarang ke beberapa perihal tentang yang dilakukan oleh para petinggi Polri kemarin. Dia mengingatkan ada 6 anak manusia yang mungkin dilihat dari keadaan finansialnya termasuk sama dengan kita, atau katakanlah kategori miskin. Mereka tidak punya kekuatan, mereka hanya punya hati. Mereka menjerit dan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing agar jalannya dibuka. Dan saat ini, kemarin Saudara Rismond sudah menyatakan, saya akan bongkar, tapi tunggu dulu. Ini kita selesaikan dulu perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Namun, kenapa kok seperti berhenti ya? Tapi ada beberapa pahlawan-pahlawan kita, para purnawirawan, tak berhenti. Mereka malah melanggeng ke DPR dan MPR untuk memberikan surat pemakzulan Gibran Rakebuming. Itu makanya pesan saya atau pesan kami sebagai anak Medan bersuara, baiknya sudahilah, katakanlah sejujurnya. Seperti kata lagu, katakan sejujurnya. Apalagi semua data-data yang ditunjukkan oleh Bareskrim menjadi amunisi oleh Saudara Rismond dan kawan-kawan. Dan sekarang bergeser ijazah ke skripsi. Bahkan ada registrasi pengisian yang dilingkari. Ingat dulu, saya juga ingat. Ya, bukan contreng, dilingkari. Bahwasanya pilihan Pak Jokowi sarjana muda alias SM alias BSc. Apalagi kawan. Akhirnya apa yang kau katakan, hei Joshua Sinambila, walaupun kita masih berfamili,
Saudara Rismon juga masih berpamili. Karena sebetulan saya Siagian dan beliau Sianipar dan Joshua Sinambela ada hubungannya dengan saya, ibu saya Boru Sihotang atau Raja Oluan. Tuduh saudara Rismon punya ijazah abal-abal. Kau lihat di beberapa internet buku-buku yang diciptakannya, buku-buku yang sudah ditulisnya. Ingat, sahabat-sahabat, para subscriber, serta para teman-teman yang mungkin video ini masuk. Kami konten kreator yang gak ada didukung oleh siapapun. Dan tidak ada kekuatan finansial di belakang kami. Kami hanya bertumpu dengan beberapa iklan yang ada di YouTube apabila teman-temanku, sahabat-sahabatku, subscriberku menonton. Itulah yang kami dapat sedikit. Istilahnya, ya uang pulsa pun atau paket tak masalah. Baiklah teman-teman, setelah kita buat upload video ini untuk membuka hati dan pikiranmu, kalian para sahabat-sahabatku yang memang pro bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli. Bagaimana mau asli? Makanya nggak ditunjukkannya. Mungkin ijazah S1 dengan BSc beda kali ya. Tuh, makanya UGM siap-siap apa yang dikatakan bola panas. Baiklah teman-teman, semoga video saya ini atau konten saya ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada salah atau kesalahan yang saya lakukan. Dan saya hanya bermohon buat teman-temanku, silakan di-subscribe, di-like, di-share apalagi, bahkan di komen. Saya paling suka itu. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.